tidak mungkin ada dua nakoda. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Maka itu papa kita luar biasa. Jadi kalau semua pernikahan menggunakan hukum kepala tubuh dan tubuh kepala, hebat. Contoh lebih jauh. Siapa pernah pengen makan nasi rawon? Saya bilang gitu, saya orang Jawa Timur. Ya pengen rawon. Itu perutnya yang pengen. Yang mutusin siapa? Nah, siapa kepala? Suami. Jadi walaupun tubuh mati-matian ingin rawon perutnya, kepala bilang enggak, roti pagi ini. Maka tubuh tidak boleh melawan. Terus begitu rotinya dimakan masuk, terus perutnya mengkerut sendiri. Enggak mungkin, saudara. Hebat bukan? Harus tunduk. Maka itu banyak rumah tangga Parkinson sekarang ini. Ayo, apa itu Parkinson? Ayo, apa itu Parkinson? Getar sedikit goyang saja. Orang Jawa dulu bilang penyakit buyutan itu. Nah, banyak keluarga Parkinson karena tubuhnya jalan sendiri, nggak mau tunduk pada otoritas pusat, saraf pusat. Jadi siapa kita di ayat 26 yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri? Ternyata di surga itu sudah ada lembaga pernikahan. Di surga ada papa dan mama. Untuk menyatakan manusia jadi seorang ayah, maka dia jadikan laki-laki. Untuk menyatakan seorang ibu, dia jadikan perempuan. Kalau saya beri pertanyaan ini, saudara akan tahu. Oke, lihatnya ayat 27-nya sekarang. Kalau begitu, saya tahu jawabannya, tapi saya akan tetap tanya. Kalau begitu, Tuhan itu laki atau perempuan? Ayo, saudara ragu, kenapa ragu? Salah pun nggak salah. Oke, jawabannya pasti laki, karena Bapa kami dalam surga. Oke, kalau dia itu laki-laki, lalu perempuan itu gambarnya siapa? Dia nggak punya tetangga. Renungkan, loh betul tidak? Kalau saudara jawab Tuhan itu laki-laki saja, nah ada perempuannya ini loh. Padahal dia berkata dijadikannya manusia yang laki-laki dan perempuan menurut terus gambar. Ayo saudara ragu. Gambar siapa? Nah, berarti ada perempuannya nggak di dia tadi? Nggak usah ragu. Nah, ini masalahnya. Dia bukan laki dan perempuan dalam gender atau jenis kelamin. Dia itu adalah papa dan mama. Maka itu saya tadi bolak-balik. Suami istri itu berapa? 2, tapi 1. 1 tapi 2. 2 tapi nggak usah bingung. Memang begitu. Ternyata kata kita di surga ada papa mama, saudara. Maka itu anak-anak akan sangat terluka kalau ayah ibunya bercerai. Yang pernah orang tuanya bercerai, kalau perlu saksi hari ini, betapa sakitnya hati anak. Buat anak-anak saudara, kiamat gak perlu menunggu Desember 2012. Buat anak-anak kiamat itu kalau kalimat ini datang, kamu memilih ikut mama atau ikut papa, itu kiamat. Anak-anak hancur. Jawab ya atau tidak? Yang orang tuanya pernah cerai waktu kita masih kecil, ingat penderitaan hari itu. Mengapa anak-anak terrobek jiwanya ketika ayah ibunya cerai? Ya karena papa mama itu nggak bisa cerai. Karena itu gambaran Tuhan sendiri. Dipercepat, Ulangan 32:18. Mengapa ada kata kita? Ya, Ulangan 32:18. Ya, Musa menyanyi memuji Yahweh Tuhan sebelum dia diangkat ke surga di Gunung Nebo. Salah satu ayatnya itu menarik. Gunung batu. Buat Musa gunung batu itu siapa? Tuhan sendiri. Oke, lihat. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan.
Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Keluarkan dua kata penting. Memperanakkan dan melahirkan. Itu papa atau mama? Siapa bilang papa? Siapa yang melahirkan dan memperanakkan? Mama atau papa? Cepat jawab. Mama. Siapa mama di sini? Loh, kenapa ragu-ragu? Tuhan. Ngerti nggak sekarang? Maka itu kenapa setan ingin merusak pernikahan. Jawabannya, pertanyaan yang kedua, mengapa ada pernikahan di dunia? Sekarang saudara bisa jawab, karena di surga ada keluarga, maka dia buat keluarga di dunia sebagai wakil dan gambar dia di dunia ini. Katakan amin. Jadi papa mama adalah wakil Tuhan di dunia. Anak-anak sangat bergantung penuh. El Shaddai, kalau saudara ngerti bahasa Ibrani akan ngerti. El Shaddai itu bahasa Indonesianya Tuhan. Elohim, Tuhan yang menyusui. Itu bahasa Ibrani El Shaddai. Sekarang siapa yang menyusui? Mama. Jadi El Shaddai itu bukan the Almighty God, terjemahan Inggrisnya. Salah. El Shaddai itu adalah mama yang penuh belas kasihan. Hebat sekali. Oke? 1 Tesalonika 2. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Satu-satunya, saudara. Tidak ada yang lain. Cari buku apa saja. Karena 1 Tesalonika 2 ini diakui oleh dunia sebagai the oldest literature. Literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia, yang pernah menulis definisi ayah dan ibu, itu tulisan Paulus ini. Hebat sekali. Jadi seluruh manusia di dunia harus mengacu kepada tulisan ini, karena ini tertua, literatur tertua. Kenapa saya katakan ini? Di dalam Zion, ilmu pengetahuan, maka ada satu hukum. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia itu menjadi tolok ukur dan patokan. Betul tidak? Kalau suatu kali ditemukan lebih tua lagi, maka yang paling tua sekarang itu gugur, karena ditemukan lebih tua lagi. Nah, itu teori ilmu pengetahuan. Ada banyak yang ditulis oleh Alkitab. Sayang, saya nggak akan punya waktu untuk itu. Yang merupakan tulisan-tulisan tertua di dunia. Karena tidak ada yang pernah mengalahkan yang lebih tua dari Alkitab ini. Dari semua ilmu pengetahuan itu. Katakan amin, saudara. Ini dahsyat sekali. Contoh kecil. Ayub dan Yesaya adalah dua manusia pertama dan kedua di dunia ini yang menuliskan dunia itu bulat. Pernah tahu ayatnya? Tidak ada manusia lebih tua dari Ayub dan Yesaya. Tidak ada literatur lebih tua dari kitab Ayub dan Yesaya yang pernah menuliskan dunia itu bulat. Mereka berdua. Hebat bukan? Mazmur 46. Gak usah dibuka ya, gak usah dibuka, biar ini saya cuma nyebut. Adalah tulisan tertua di dunia yang memberitahu sebelum ada oseanologi dan oseanografi, bahwa di dalam laut ada ratusan ribuan gunung. Itu tulisan Daud, Mazmur 46. Saya bisa ngomong banyak lagi tentang hebatnya Alkitab, bukan sebagai kitab suci, tapi sebagai buku pengetahuan, saudara. Ngerti ya? Coba selidiki itu. Oke, saya kembali. Jadi 1 Tesalonika 2 ini tulisan tertua untuk memberitahu kita siapa mama dan siapa papa. Ayat 7. Ayat 7, stop. Oke, maaf. Ke 1 Tesalonika 1 ayat 1 dulu, supaya kita jelas. Maaf. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Coba, 1. Udah? Nah, dari siapa? Paulus. Siapa lagi? Silvanus. Siapa lagi? Timotius, kepada gereja orang-orang Tesalonika seterusnya. Mereka ini laki atau perempuan? Nggak usah ragu-ragu, mereka ini laki atau perempuan? Laki-laki. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Ini laki-laki, tapi lihat. Tetapi kami, siapa kami di situ? Iya, kami tadi siapa?